Pernah kebayang nggak gimana satu siaran berita bisa mengeklaim eskalasi konflik yang begitu besar antara beberapa negara? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah laporan dari Sindo News tertanggal 5 April 2026 untuk memahami klaim-klaim dramatis yang mereka sampaikan, mulai dari serangan besar-besaran sampai konfrontasi langsung. Oke, kita langsung aja masuk ke klaim yang paling bikin heboh dari laporan ini. Korps Garda Revolusi Iran katanya meluncurkan serangan masif yang mereka sebut sebagai gelombang ke-94. Nah, inilah yang jadi titik awal dari semua rentetan peristiwa yang dilaporkan. Jadi, front pertama yang dibahas di laporan ini adalah serangan besar-besaran di seluruh wilayah Israel. Yuk kita lihat lebih dalam apa aja sih yang katanya jadi sasaran utama mereka. Menurut laporan itu, serangannya ini nggak main-main loh. Mereka pakai kombinasi rudal balistik dan drone. Dan sasarannya itu luas banget, menghantam banyak kota dari Israel bagian selatan, tengah, sampai utara. Nggak cuma itu, laporan ini juga ngasih contoh spesifik kerusakan di sektor industri. Bayangin, ada sebuah pabrik di wilayah Negev yang katanya sampai kebakar hebat. Ini seolah-olah nunjukin kalau targetnya itu infrastruktur yang penting. Nah, ini nih yang mungkin paling bikin ngeri. Ada klaim kalau sistem pertahanan Iron Dome itu berhasil ditembus. Katanya ada rudal yang lolos dan langsung menghantam sebuah apartemen, yang bahkan sampai menyebabkan listrik di sekitarnya padam. Untuk memperkuat cerita mereka, siaran berita ini juga nampilin cuplikan gambar-gambar yang katanya sih kehancuran di beberapa area perumahan lain. Tujuannya jelas ya, buat nunjukin dampak serangan ini ke wilayah sivil. Soal korban jiwa, laporannya memang nggak ngasih angka resmi ya dari serangan-serangan ini, tapi mereka nyebutin beberapa kasus spesifik di mana ada warga yang terluka. Oke, dari serangan di Israel, sekarang kita pindah ke front kedua yang nggak kalah panas, yaitu konfrontasi langsung dengan pasukan Amerika Serikat. Nah, di sini ceritanya makin rumit. Ini dia titik di mana konfliknya disebut-sebut naik level secara drastis. Laporan Sindo News ini ngeklaim kalau Iran berhasil menembak jatuh 2 pesawat tempur Amerika dalam 2 insiden yang berbeda. Laporannya cukup detail loh. Mereka nggak bedain 2 insiden ini. Yang pertama, jet tempur F-15 yang katanya jatuh dekat Pulau Qashm. Yang kedua, pesawat A-10 Warthog, ini pesawat serang darat yang jatuhnya di dekat Selat Hormuz. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Pihak Amerika menurut laporan ini langsung ngelancarin misi penyelamatan. Tapi, misinya ini katanya juga berhasil digagalkan dan bahkan berakhir lebih dramatis lagi. Oke, setelah insiden pesawat jatuh, fokus laporannya langsung geser. Sekarang ceritanya tentang perburuan seorang pilot Amerika yang katanya berhasil selamat dan mendarat di darat. Biar makin tegang, katanya nih, pemerintah Iran sampai bikin pengumuman ke publik. Mereka nawarin hadiah besar buat siapa aja yang bisa nangkap pilot itu hidup-hidup. Wah, ini kan sama aja kayak mengubahnya jadi perburuan massal yang ngelibatin warga sipil. Nah, di bagian ini nih ceritanya jadi makin, membingungkan. Karena di laporan yang sama, mereka juga mengutip sumber media dari Amerika, walaupun anonim, yang ceritanya beda banget dari klaim Iran. Jadi ada 2 versi cerita yang saling bertabrakan. Oke, bagian terakhir dari laporan ini geser fokus lagi. Kali ini, mereka ngebahas soal korban di pihak Amerika, mengutip data yang katanya sih dari Pentagon soal operasi militer yang baru aja selesai. Laporan ini ngasih nama operasinya Operasi Epic Fury. Dan ini penting buat dicatat ya, operasi ini konteksnya beda dari insiden penembakan jatuh pesawat yang tadi kita bahas. Angka pertama yang disebut itu cukup besar, 365 personel militer Amerika. Katanya terluka selama operasi yang berjalan 5 minggu ini. Terus, angka itu di-breakdown lagi. Kelihatan di sini kalau Angkatan Darat AS yang katanya menanggung jumlah korban luka paling banyak selama operasi ini. Dan sebagai penutup soal korban, siaran ini juga nyebutin jumlah korban tewas dari pihak AS selama periode 5 minggu yang sama dalam operasi Epic Fury ini. Jadi, kalau kita lihat lagi ya, dari satu laporan berita ini aja, kita disuguhi banyak banget klaim yang dramatis. Tapi di sisi lain, juga ada informasi yang saling bertentangan. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang penting banget. Di tengah derasnya arus informasi konflik, gimana caranya kita bisa misahin mana yang fakta dan mana yang mungkin cuma narasi?